Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Septiani, NPM 1818620606015 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Saya Kristina Retnopaluti, NPM 18186206009. Dan saya Ida Lailatul Masfufah, NPM 1818620606008. Nah, pokok bahasan kita kali ini yaitu kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian inovasi pendidikan, yang kedua mengenai karakteristik inovasi pendidikan, yang ketiga mengenai bentuk karakteristik inovasi pendidikan, yang keempat mengenai pengaruh keberhasilan karakteristik inovasi pendidikan, dan yang kelima mengenai dampak ketercapaian karakteristik inovasi pendidikan. Nah, sebelumnya kita pernah membahas mengenai apa sih itu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau kelompok dengan tujuan menyelesaikan masalah pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan. Apa sih karakteristik inovasi pendidikan itu? Nah, berdasarkan susunan kalimatnya, ada dua, yaitu karakteristik dan inovasi pendidikan. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu adalah ciri-ciri, sifat, atau watak, karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, sedangkan inovasi pendidikan yaitu suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi masyarakat atau seseorang kelompok itu tersebut dengan tujuan menyelesaikan masalah pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Menurut Rogers dalam bukunya Difusi dan Inovasi tahun 1983 menyampaikan bahwa ada 5 karakteristik dari suatu inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Yang kedua yaitu kompatibel atau compatibility. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas atau complexity. Yang keempat yaitu trialabilitas. Dan yang kelima yaitu dapat diamati atau observability. Nah, itu tadi kelima karakteristik yang dikemukakan oleh Rogers. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai keuntungan relatif. Nah, adapun keuntungan relatif yang dimaksud di sini yaitu sejauh mana karakteristik tersebut dapat diterima atau dapat memberikan manfaat bagi adopter atau penerima inovasi pendidikan. Jadi, semakin besar nilai keuntungan yang diperoleh atau dihasilkan oleh adopter dari hasil identifikasi karakter inovasi tersebut, maka akan lebih mudah atau lebih cepat seorang adopter menerima inovasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu kompatibel. Kompatibel yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai atau values dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah lalu dengan kebutuhan dari adopter atau penerima. Jadi, semakin sesuai inovasi pendidikan yang sesuai, maka akan cepat diterima oleh adopter. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas di sini adalah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan suatu inovasi bagi penerima. Kemudian yang keempat yaitu trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima atau adopter. Tentu suatu inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Oleh karena itu, biasanya perusahaan ketika membuat produk baru atau sebuah inovasi baru, biasa disediakan tester atau untuk uji coba terlebih dahulu. Menurut Rogers adalah observability atau dapat diamati. Artinya yaitu mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi menentukan terhadap cepat atau lambatnya penerimaan inovasi tersebut. Inovasi yang hasilnya mudah diamati tentu akan semakin cepat untuk diterima oleh adopter dan sebaliknya. Jika inovasi tersebut tidak mudah diamati, maka akan sulit
dalam penerimaan oleh seorang penerima inovasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik yang dikemukakan oleh Van der Waals tahun 1990. Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rogers tadi. 5 karakteristik yang dikemukakan oleh Van der Waals. Yang pertama yaitu keuntungan relatif, sama seperti yang dikemukakan oleh Rogers. Yang kedua yaitu kompatibel, seperti yang dikemukakan oleh Rogers tadi. Dan yang ketiga di sini yaitu dapat diuji cobakan. Nah, jadi ketika dengan dapat dicoba itu akan jauh lebih cepat diterima daripada yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Yang keempat yaitu dapat diamati seperti yang dikemukakan oleh Rogers. Dan yang terakhir, yang kelima yang membedakan dengan yang dikemukakan Rogers yaitu untuk Van der Waals mengemukakan yang kelima yaitu mengenai kompleksitas suatu inovasi pendidikan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bentuk karakter inovasi pendidikan, di mana yang pertama yaitu baru, artinya berbeda dari hal atau keadaan sebelumnya. Yang kedua, kualitatif, yang artinya meningkatkan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatan mutu. Yang ketiga ada hal, yang artinya mencangkup berbagai komponen dan aspek pendidikan. Yang keempat ada unsur kesengajaan, yang artinya dilaksanakan secara terencana. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan, yang artinya meningkatkan kemampuan berbagai sumber menunjukkan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan yang memiliki arti yaitu mempunyai kejelasan sasaran dan hasilnya. Kemudian ada pengaruh keberhasilan karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu sasaran melihat ada keuntungan yang besar. Yang kedua, sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu inovasi mudah dimengerti dan digunakan. Yang keempat yaitu ada dapat menghemat waktu dan menghindari dari berbagai hambatan. Yang kelima, mengandung risiko yang sekecil-kecilnya. Yang keenam, mudah dikomunikasikan dan mudah diterima. Yang ketujuh, hasil inovasi dapat diamati secara langsung. Nah, sekarang kita akan membahas dampak tercapainya karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia yang profesional, memiliki komitmen dan kepemimpinan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga yaitu iklim kerja yang kondusif, komunikatif, dan harmonis. Yang keempat, nilai-nilai pelayanan yang prima. Yang kelima, sistem organisasi yang mampu menjalankan program kerja lembaga. Dan yang selanjutnya ada anggaran melaksanakan program kerja yang efektif dan efisien. Nah, itu tadi pembahasan kami dari kelompok 2 mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.